Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Selamat datang kembali di channel yang insya Allah senantiasa memberikan pencerahan jiwa dan bekal menuju akhirat ini. Sebelum kita memulai pembahasan yang sangat krusial hari ini, mohon luangkan sedikit waktu Anda untuk klik tombol like sebagai bentuk dukungan, dan semoga menjadi ladang amal jariah bagi kita semua. Tinggalkan komentar yang membangun, dan tentu saja subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, agar sahabat beriman selalu menjadi yang pertama mendapatkan setiap kajian bermakna dari kami. Coba jujur, siapa di antara kita yang bisa dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak gentar sedikitpun dengan dahsyatnya siksa neraka? Siapa yang berani menjamin bahwa jasadnya kelak, pada hari perhitungan, tidak akan tersentuh panasnya bara api jahanam? Hari ini, kita akan membongkar rahasia dari sebuah janji agung yang disampaikan langsung oleh kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Rahasia ini bukan tentang amalan yang menuntut puasa bertahun-tahun atau sholat malam tanpa henti, melainkan tentang 4 sifat sederhana yang jika kita tanamkan dalam diri, Rasulullah menjamin tubuh kita haram disentuh oleh api neraka. Benarkah sifat-sifat ini semudah itu diamalkan? Mengapa akhlak lebih didahulukan daripada ibadah ritual semata dalam jaminan keselamatan ini? Mari kita telusuri dan gali hikmahnya secara mendalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita ingat kembali hakikat abadi dari kehidupan yang kita jalani sekarang. Dunia ini hanyalah ladang amal yang hasilnya akan kita tuai di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Keberuntungan sejati atau al-fawz al-azim adalah ketika kita berhasil dijauhkan dari api neraka dan mendapatkan tiket menuju surganya. Lantas bagaimana cara kita memastikan keberuntungan itu? Inilah yang dijawab oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat tentu menjawab dengan penuh harap, "Mau wahai Rasulullah." Beliau kemudian menyebutkan kriteria yang ternyata sangat erat kaitannya dengan kemuliaan budi pekerti. Orang yang hayyin, layyin, qorib, sahel. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Inilah 4 pilar akhlak mulia yang menjadi benteng tak tertembus dari panasnya api neraka. Mari kita telaah satu persatu, karena di balik setiap kata ini terkandung samudra ilmu dan petunjuk praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilar pertama, hayyin, ketenangan jiwa dan pengendalian diri yang sempurna. Kata hayyin sering diterjemahkan sebagai pribadi yang tenang, damai, dan tidak mudah bergejolak. Dia adalah orang yang memiliki kemampuan pengendalian emosi yang matang. Bukan berarti dia tidak pernah merasa marah atau kecewa, tetapi kemarahannya selalu tertahan, terkendali, dan hanya diekspresikan berdasarkan pertimbangan syariat yang kuat, bukan hanya luapan nafsu yang merusak. Orang yang hayyin memiliki kehati-hatian dalam lisan. Dia tidak mudah memaki, melaknat, apalagi menyebar kata-kata kotor. Jiwanya memancarkan keteduhan dan ia terlihat berwibawa karena kematangan berfikirnya. Dalam tindakan, orang hayyin adalah sosok yang tidak gerasa-gerusu atau tergesa-gesa. Ia penuh pertimbangan, sabar, dan tidak mudah menyimpulkan suatu kabar, apalagi kabar yang buruk atau fitnah. Sifat ini sangat mendasar karena lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling sering menjerumuskan manusia ke neraka. Dengan menjadi hayyin, kita menjaga ketenangan hati, yang pada akhirnya memancarkan ketenangan dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga jasad kita layak untuk dijaga dari sentuhan api yang membakar. Pilar kedua, layyin, kelembutan hati dan keinginan kebaikan universal. Pilar kedua ini adalah layyin, yang secara harfiah berarti lembut, santun, dan penuh kasih sayang.
Orang lain adalah mereka yang selalu mendambakan dan mengupayakan kebaikan bagi semua orang, bukan hanya bagi kelompok atau dirinya sendiri. Kelembutan ini termanifestasi dalam perbuatan yang teratur dan tutur kata yang menyejukkan. Mereka menjauhi sifat kasar, arogansi, kekerasan, dan paling penting mereka tidak suka memaksakan kehendak atau pendapat pribadi kepada orang lain. Sifat lain ini sangat dicintai oleh Allah, bahkan dalam dakwah. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun ketika mengutus mereka kepada Fir'aun, makhluk yang paling sombong di muka bumi. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surah At-Toha ayat 44. Jika kepada Fir'aun saja diperintahkan lembut, apalagi kepada sesama muslim. Seorang lain adalah pribadi yang empatik, menghargai keberagaman pandangan, dan selalu berusaha menjadi penyejuk, bukan pemantik perselisihan. Kelembutan ini adalah bukti kemurnian iman yang menjadi penentu keselamatan dari siksaan neraka. Pilar ketiga, Qorib, keakraban sosial dan penebar energi positif. Qorib berarti orang yang akrab, ramah, mudah didekati, dan kehadirannya menyenangkan bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Golongan Qorib adalah pelopor sejati dalam membangun ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Mereka ringan tangan untuk memulai sapaan, aktif menyambung tali silaturahmi, dan yang paling mudah terlihat, senantiasa menebar senyum hangat. Senyum dalam Islam bukan sekedar formalitas, ia adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyum yang tulus menandakan hati yang bersih dari prasangka buruk, dengki, dan kesombongan. Orang yang Qorib tidak suka mengisolasi diri atau menciptakan jarak dengan orang lain. Ia membuka ruang interaksi, mempermudah komunikasi, dan membuat orang merasa nyaman di dekatnya. Sifat ini adalah benteng yang menjaga dari permusuhan yang seringkali menjadi sebab terbesar masuknya seseorang ke neraka karena putusnya tali hablum minan nas, atau hubungan baik dengan manusia. Pilar terakhir, Sahl, mempermudah urusan dan pembawa solusi. Pilar terakhir yang menyempurnakan keselamatan adalah Sahl atau Sahal, yang berarti orang yang tidak suka mempersulit sesuatu. Dia adalah sosok yang selalu mencari jalan keluar, memberikan solusi dan mempermudah urusan orang lain. Ketika ia diberikan suatu amanah atau dimintai bantuan, ia hadir bukan sebagai penambah masalah, melainkan sebagai penolong yang tulus. Tipe orang Sahal sangat dicintai karena ia meneladani sunnah Nabi untuk selalu mempermudah. Ia tidak suka berbelit-belit, tidak mencari-cari kesalahan, dan tidak memanfaatkan kesulitan orang lain demi keuntungan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai upaya hambanya yang berbuat sahal. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa mempermudah orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Prinsip kemudahan yang kita berikan kepada sesama inilah yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kemudahan saat kita menghadapi hisab. Inilah garansi keselamatan dari neraka, sebuah timbal balik yang adil dari Yang Maha Adil. Sahabat beriman yang kami cintai, pada intinya, keempat sifat mulia ini adalah kunci emas untuk mencapai Al-Fawz Al-Azim. Jaminan haram disentuh api neraka diberikan kepada mereka yang tidak hanya rajin dalam ibadah ritual, hablum minallah, tetapi juga menyempurnakannya dengan akhlak dan interaksi yang mulia kepada sesama, hablum minannas. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki diri, melunakkan hati, dan mempermudah urusan orang lain. Mari kita bercermin sejenak. Sudahkah kita mencerminkan keempat sifat ini dalam keseharian kita? Jika kita merasa keempatnya terlalu berat untuk dicapai sekaligus, mulailah dengan fokus pada satu sifat yang paling mudah Anda capai, tanamkanlah, dan istiqomahlah di jalan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menjadikan kita hambanya yang berakhlak mulia, dan mengumpulkan kita bersama golongan yang haram disentuh oleh